Museum Basuki Abdullah berisi lukisan dan koleksi pribadi Basuki Abdullah seperti patung, topeng, wayang, dan senjata. Museum yang terletak di Jakarta Selatan ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain digunakan untuk pameran, museum ini juga digunakan untuk menggelar seminar, penelitian, lokakarya, serta menerbitkan bermacam bentuk publikasi berupa katalog, biografi, kumpulan artikel, dan hasil penelitian. Sejarah Museum Basuki Abdullah. Museum Basuki Abdullah didirikan pada 25 September 2001 dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, IGD Ardika. Museum ini didirikan atas wasiat Basuki Abdullah yang meninggal dunia pada 5 November 1993. Basuki Abdullah berpesan agar lukisan dan koleksi pribadinya berupa barang atau benda seni beserta rumah kediamannya dihibahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1998, rumah di Jalan Keuangan Raya nomor 19, Cilandak Barat, Jakarta Selatan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Rumah ini kemudian direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum. Museum ini berisi beragam karya dari Basuki Abdullah, di antaranya lukisan asli, lukisan repro, patung, topeng, wayang kulit, wayang golek, pakaian, senjata, hiasan, peralatan dapur, mebel air, peraga, musik, foto, buku, dan ruang memorial. Jumlah koleksi pribadi milik Basuki Abdullah sebanyak 720 buah, buku dan majalah sebanyak 3.000 buah, sementara itu koleksi yang dihibahkan sebanyak 123 buah. Di lantai satu ini terdapat sebuah ruangan memorial berupa kamar tidur milik Basuki Abdullah. Di lantai 2 ini terdapat 40 lukisan hasil karya Basuki Abdullah yang dipamerkan dari 115 karya lukisannya. Di lantai tersebut terdapat lukisan-lukisan dengan tema yang beragam seperti pemandangan alam, tokoh-tokoh besar negara, dan lukisan abstrak. Tokoh-tokoh besar yang pernah beliau lukis adalah Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ibu Tien Soeharto, Ferdinand Marcus, Raja Fahad, Lee Kuan Yew, dan tokoh lainnya. Sedangkan untuk lukisan pemandangan alam sendiri terdiri dari lukisan pegunungan, binatang, dan laut. Selain itu terdapat lukisan 3 dimensi dengan tema flora, fauna, kekayaan langka. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita yang menyelam di dalam laut dengan terumbu karang dan ikan-ikan. Di lantai 2 juga terdapat 2 buah ruangan untuk perpustakaan dan ruangan untuk penyimpanan lukisan. Di ruangan perpustakaan ini terdapat 3.000 koleksi buku milik Basuki Abdullah. Ruang keluarga Abdullah. Pelukis Basuki Abdullah terlahir dari keluarga seniman dan pejuang karena kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ayahnya adalah salah satu tokoh seni lukis pemandangan alam yang memiliki nama besar dalam percaturan seni lukis modern Indonesia. Ibunya bernama Nganten Ngadisa, seorang yang pandai dalam penciptaan seni batik. Kakak kandungnya adalah seorang pelukis pemandangan alam Indonesia yang terkenal yaitu Sujono Abdullah, mengikuti jejak ayahnya. Hal yang menarik lainnya yaitu adik perempuan Basuki Abdullah, Trijoto Abdullah,
adalah seorang pematung wanita pertama Indonesia, sehingga keluarga Abdullah memang terlahir sebagai seniman sekaligus pejuang. Dalam perjalanan hidupnya, Basuki Abdullah menikah 4 kali. Istri pertamanya bernama Josephine, seorang gadis Belanda yang dinikahinya di Gereja Katolik Den Haag, Belanda pada tahun 1937. Dari hasil pernikahan dengan Josephine, Basuki Abdullah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saraswati pada tahun 1938. Sayang, pernikahan tidak berlangsung lama dan mereka pun berpisah. Pada tahun 1944, Basuki Abdullah menikah kembali dengan Maya Michelle, seorang penyanyi seriosa mezzo-soprano yang berbakat. Titik temu Basuki Abdullah dengan Maya Michelle adalah karena keduanya sama-sama seniman dan seniawati. Perkawinan ini pun tidak lama. Pada tahun 1956, mereka berdua berpisah. Pada tahun 1958, Basuki Abdullah menikah kembali dengan wanita Thailand bernama Somwang Noi. Tetapi pernikahan ini pun tidak berlangsung lama, sekitar 2 tahun. Keduanya berpisah pula. Terakhir, pada tanggal 25 Oktober 1963, Basuki Abdullah kembali menikah dengan seorang wanita Thailand bernama Nataya Narerat sampai akhir hidupnya dan dikaruniai seorang putri bernama Sisilia Sidawati. Koleksi benda pribadi. Sebagai maestro yang punya pergaulan mancanegara dan kerap bertemu dengan pimpinan negara dan pejabat tinggi serta kalangan diplomat, Basuki Abdullah sangat memperhatikan cara dan gaya berpakaian. Ia menjaga penampilan dan busananya di area publik, dan dalam pertemuan selalu tampak apik dan rapi dari topi sampai sepatu. Caranya berpakaian mencerminkan caranya melukis. Semua aspek dicermati dengan teliti. Pada peragaan ini ditampilkan sebagian pakaian dan perlengkapan pribadi Basuki Abdullah yang memberi gambaran mengenai pilihan gaya hidup dan benda yang dipakai sehari-hari. Ruang koleksi senjata dan benda aksesoris peninggalan Basuki Abdullah. Salah satu kegemaran Basuki Abdullah mengumpulkan dan menyimpan benda-benda seni dan aksesoris yang diperoleh dari perjalanan ke berbagai negara dan juga daerah di Indonesia. Benda-benda yang dikumpulkan beraneka ragam, antara lain berupa aksesoris seperti kalung, bros, keris, pedang, panah, dan senapan. Hal lainnya juga ada beberapa peninggalan pelukis Basuki Abdullah yang pernah digunakan pada saat ia melukis seperti palet, cat, kuas, serta mesin tik yang biasa beliau gunakan untuk transaksi penjualan lukisan. Pada hari Jumat, tanggal 5 November 1993, Basuki Abdullah di usia 78 meninggal secara tragis di rumah kediamannya yang sekarang menjadi Museum Basuki Abdullah. Ia terbunuh di pagi hari oleh seorang pencuri yang dibantu tukang kebunnya sendiri yang berusaha mencuri koleksi jam tangan kesayangannya. Benda-benda yang disajikan ini merupakan saksi bisu kepulangan sang maestro seni lukis Indonesia. Koleksi jam tangan, popor senapan yang remuk retak, baju tidur dan kacamata berlumur darah ini menjadi kunci penutup kisah hidup Basuki Abdullah. Koleksi wayang kulit Basuki Abdullah. Kisah wayang sebagai inspirasi melukis. Perkelahian antara Rahwana dengan Jatayu. Penculikan Dewi Sinta. Lukisan berukuran 160 x 120 cm yang dilukis oleh Basuki Abdullah pada kanvas ini sekarang menjadi koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia.